yang menjadi concern atau perhatian dari Amerika ini adalah dalam kasus Indonesia dan Vietnam, kenapa Indonesia mendapatkan perlakuan yang lebih positif gitu ya? Karena memang di balik Vietnam itu disinyalir ada China di sana. Betul. Nah, Jadi memang apakah sebenarnya China yang lagi diincar nih? that's a really good point. Saya merasa bahwa pertama begini, di Amerika jelas ada dua kubu politik, Demokrat dan Republikan. Dua-duanya sepakat bahwa China adalah musuh bersama, tapi treatmentnya yang berbeda. Jadi cara meng-counter China yang berbeda. Ini menarik pernyataan tadi. Dua kubu di Amerika, Demokrat dan Republikan, yang kesannya sekarang lagi gontok-gontokan banget nih. Betul. Ternyata mereka sepakat. Oh, sepakat. Sepakat bahwa mereka sama-sama Harus meng-counter China. harus meng-counter China. Iya. Oke. Tapi caranya yang berbeda. Caranya. Oke. Gimana caranya? Kalau sebenarnya Presiden Biden awalnya kan dia terkenal dengan akhir ini Inflation Reduction Act, lalu ada CHIPS Act. Tujuan utama Presiden Biden adalah kita perlu mengembalikan manufacturing ke Amerika, tetapi manufacturing high tech. Oke. Dan energy transition. Oke. Coba backup sedikit. Tadi disebutkan bahwa Amerika di bawah Biden menerapkan IRA, Inflation Reduction Act, ya, sebuah semacam keputusan yang diambil untuk mengurangi inflasi, dan ada lagi CHIPS Act. Dua itu boleh tolong jelaskan apa itu, Mas? Jadi dua hal itu adalah bagian dari Presiden Biden untuk membawa pulang high technology manufacturing, terutama di semiconductor, lalu energy transition, baterai, solar panel, dan uniknya dari kebijakan itu adalah kalau kebijakan insentif di Indonesia kita nggak punya angka. Misalnya insentif untuk perusahaan baterai misalnya, itu diberikan dalam bentuk tax holiday atau insentif. Tapi kalau di Amerika dia ada angka 500 billion. 500 billion itu dalam bentuk kredit yang nantinya bakal diberikan oleh perusahaan-perusahaan, soft credit yang akan diberikan pada perusahaan yang mau bikin pabrik. Oke. Sebenarnya di Seattle, California, itu sudah ada beberapa pabrik yang dibangun di eranya Biden. Cuma emang bangun pabrik kan lama. Nah, Biden berpikir bahwa logikanya kayak gini, industri kecil-kecil, makanan, minuman, sepatu, yang lain-lain, itu nggak perlu kembali ke Amerika. Tapi industri high-tech itu harus di Amerika. Presiden Trump melihatnya berbeda. Dia melihatnya bahwa what we need to do is to punish everyone. Jadi ada satu statement yang unik. Presiden Trump itu dia selalu mempertanyakan hal yang tepat, tetapi solusinya yang aneh. Atau banyak orang bilang salah. So jadi dia bisa melihat, bisa membaca peta, Betul. tapi nggak bisa melihat mencari jalan keluarnya. Betul. Oke. Makanya ketika dia, dan ini bukan cuma di periode kedua, tapi di periode pertama juga, Trump itu kan pernah punya trade deal dengan China 200 billion US dollar, yang dimana China harus membeli produk Amerika sebesar 200 billion. Itu dilakukan di periode pertama dia jadi presiden. 2017 sampai 2020 pas 19 waktu itu ya. Itu dealnya 2018 kalau nggak salah. Nah, tapi itu pun nggak berhasil karena beberapa alasan. Dan Trump nggak ribut kok. Itu nggak berhasil pun dia nggak mau follow up gitu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah Trump merasa bahwa ini kayaknya kita nggak harus nge-punish China doang, tapi negara-negara lain juga yang mengambil keuntungan dari Amerika. Oh, ini hasil pembelajaran Trump dari periode pertama dengan China itu ya. Dan dia bilang bahwa nggak bisa, kayaknya kita harus ke semuanya. Tidak cukup mempunish China saja, tapi harus mempunish semuanya. Betul. Maksudnya apa nih punish ini? Dalam bentuk tarif ini atau apa? Punish dalam bentuk tarif, dan punish dalam konteks bahwa Trump merasa bahwa orang itu berdagang dengan Amerika tidak adil. Karena mereka surplus, tapi kita enggak. Jadi logikanya adalah surplus dan minus. Padahal
ada beberapa hal yang sebenarnya kalau orang bilang sukses dari neoliberal policies Amerika dari tahun 80-an, 90-an sampai sekarang adalah pertama, semua pakai dolar. Walaupun sekarang terjadi penurunan, tapi orang pakai dolar. Lebih dari 50% perdagangan dunia itu masih pakai dolar. Itu pertama. Kedua, pusat finansial global itu masih di Amerika. Nggak ada BlackRock, those big firms are comes from the US. It means orang yang ada duit di Asia, mereka bawa duitnya ke Amerika karena percaya pada sistemnya. Termasuk orang kaya dari China sendiri, dari Hong Kong, dari Singapura, dari Timur Tengah, mereka naruh duitnya di Amerika. Yang ketiga, Center of Innovations. Itu bisa diperdebatkan dengan cara sekarang kita lihat BYD, tapi produksi pertama mobil listrik Tesla. Kita lihat DeepSeek, tapi yang pertama memulai ChatGPT. It means walaupun China bisa meniru produk-produk itu, tapi Center of Innovations itu di Amerika. Yang terakhir, universitas. Ada penelitian sangat unik dilakukan oleh beberapa universitas di East Coast. Dia ngambil sampel anak SMA yang high perform di China. Pertanyaannya ada dua, eksperimennya ada dua. Pertama, namanya didisclose. Kedua, namanya nggak didisclose. Pertanyaannya adalah, kalau Anda lulus, Anda mau ke universitas mana? Yang namanya didisclose, mereka bilang Tsinghua, ini. Tapi di eksperimen kedua, namanya nggak didisclose. Mereka bilang apa? Stanford, Harvard, MIT, Brown. Jadi sebetulnya diam-diam mereka pada pengen ke Amerika semua ya? Betul. So, walaupun harus diakui Tsinghua sekarang universitas yang sangat luar biasa. Sangat bagus. Dan China punya banyak universitas hebat. Tetapi Center of Education itu masih di Amerika sekarang setidaknya. Dan itu yang Trump musuhin. Dia musuhin Center of Education. Center of Education. Trump memusuhi Center of Education universitas-universitas yang ada di Amerika sendiri. Betul. Padahal universitas-universitas itu menarik banyak mahasiswa dari negara lain. Dan bahkan kemudian banyak mendapatkan uang kan, SPP-nya kan mereka bawa uang dari negara masing-masing, bayar SPP di Amerika yang luar biasa mahalnya. Dan itu tidak dihitung surplus sama Trump. Ya. Jadi karena orang belajar itu kan juga termasuk orang naruh duit di Amerika. Karena kalau misalnya kita mau fair-fairan ya, yang dihitung bahwa Indonesia surplus, Amerika minus gitu ya. Itu kan kita ngomongin perdagangan barang ya. Betul. Tapi kan sebetulnya selain perdagangan barang juga ada perdagangan jasa. Nah, pendidikan adalah perdagangan jasa. Iya kan? Itu nggak dihitung karena itu jasa masuknya. Lalu demikian juga dengan alat-alat, bukan alat ya, tapi layanan yang sifatnya lebih ke IT kayak gitu ya, atau yang sifatnya digital. Kalau kita bicara produk-produk Meta, Facebook, Instagram, lalu kemudian Google. Itu semua adalah perdagangan jasa, American Products, AWS. Itu kan sebetulnya banyak orang Indonesia, perusahaan Indonesia yang langganan layanan-layanan itu kan uang yang mengalir ke Amerika. Dan itu satu hal lagi, Mas Mulya, yang belum Mas sudah sebutkan, layanan entertainment. Nah, Netflix, Hollywood dan lain-lain HBO, Hulu. Itu semua kita bahkan nggak tahu ada nggak yang selain itu yang besar. Disney dan lain-lain. Disney itu semua dari Amerika. Iya. Dan itu kembalinya ke sana. Iya. Dan semakin banyak orang Indonesia yang subscribe. Karena memang di subscription-nya udah dibuat sedemikian rupa sehingga memang cukup affordable untuk orang Indonesia. 35.000 bisa dapat Netflix bulanan. Iya. Tapi kita penduduknya banyak, 280 juta. Dan itu tidak dihitung. Iya. Itu nggak dihitung. Jadi hal-hal gimana? seperti itu fair nggak? Itu jauh dari fair. Jauh dari fair. Tapi for Donald Trump, dia nggak peduli mengenai fair atau yang nggak fair. Dia strongman kan. Dia merasa yang fair dan yang nggak fair adalah apa yang saya yakini. Dan sayangnya dia melihat itu melihat itu dari caranya sendiri. Makanya lebih jauh daripada situasi yang kita lihat antara Amerika dan China sekarang, apakah di era Trump ini kita melihat decline power of America?
karena Dari mana kelihatannya bahwa ini udah beberapa kali disebut ya, apa the power of Amerika, kekuatan Amerika ini sedang turun. Bahwa lalu kemudian Mas Syarif bilang itu terlihat dari apa yang dilakukan Trump sekarang. betul, itu Trump is the tip of the iceberg. Dia yang paling atas. Tapi kekhawatiran saya adalah banyak orang yang mengamini apa ide-ide dia, bahwa kita nggak harus terlalu terbuka, kita nggak perlu banyak imigran karena harus membatasi orang datang ke Amerika. Masa CEO perusahaan besar Amerika itu orang India, harusnya orang Amerika. Nah itu kan tone nasionalistik yang tidak ada. Sorry, saya nggak bilang nasionalistik buruk, tapi tone nasionalistik di Amerika yang tidak ada selama 30 tahun terakhir. Dari eranya Nixon, Reagan, Bush senior, Bill Clinton, Bush junior, Obama, itu narasi yang tidak pernah kita temukan. Tapi sekarang bukan cuma kita menemukan narasi itu, tapi dia didukung oleh banyak orang. Termasuk beberapa elit Partai Republikan. Termasuk wakilnya sekarang, masih sangat muda. J.D. Vance. Dia bisa jadi presiden one day. Oh, dia sangat kuat itu. Iya, 30 tahun. Jauh lebih smart ketimbang Trump, lebih strategik orangnya. Lulusan Yale ya. Menulis Yale. buku yang ternyata sangat resonan ya, sangat diamini oleh kebanyakan masyarakat Amerika yang berkulit putih dan dari kalangan menengah ke bawah ya. Betul, walaupun istrinya adalah orang India. Ya, iya, betul. Jadi harapan kita paling nggak dia nggak terlalu anti imigrasi lah ya. Dia bakal lebih modest, tapi dia bakal tetap menggunakan dia pengen Amerika less involved in international system. Dan itu cost terbesar dari Amerika adalah bisa jadi mata uang dolar bakal berkurang penggunaannya karena kepercayaan terhadap Amerika berkurang. Investor global bakal berkurang naruh duit di firm-firm kayak BlackRock, Bridgewater, mereka bakal berkurang. Lalu talent masuk ke Universitas Amerika bakal berkurang. Dan yang terakhir, Amerika will be inward looking. Inward looking ya. Ya, dan itu saya lupa, tapi ada satu political scientist yang bilang bahwa great power itu nggak mati karena dibunuh oleh great power yang lain. Great power mati karena dibunuh diri. Iya. Pertanyaan kita apakah Amerika sedang melakukan proses bunuh diri pelan-pelan ya? Iya. Which is kita nggak punya banyak informasi untuk menjawab itu karena ini kan teori-teori perkiraan orang-orang ya sebagian ya. Karena kita harus melihat Amerika after Trump dan itu bakal terjadi nanti di 2029 kan.